Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, tetap jaga kesehatannya ya. Lagi di musim pandemi ini kita harus sehat-sehat terus. Jangan sampai imun kita turun. Oke. Sebelum memulai pembelajaran ini, ada kalanya kita berdoa dulu. Untuk berdoa, minta tolong ke Ruli. Silakan pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ruli. Ya Pak. Ya. Jadi dalam pembelajaran daring kali ini kita akan mempelajari materi diagram Venn dan himpunan bagian. Oke, sebentar Bapak tampilkan dulu ya. Sudah tampil anak-anak? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Oke, jadi materi yang akan kita bahas yaitu diagram Venn dan himpunan bagian. Nah, sini ada sedikit kalimat penyemangat supaya kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran matematika. Oke, sebenarnya matematika itu gampang. Asal punya kemauan. Kemudian yakin bisa. Nah, nanti setelah yakin bisa, kalian harus sering mencoba atau sering latihan. Maka matematika itu akan terasa mudah. Seperti itu ya anak-anak. Oke. Ini kompetensi dasar menjelaskan pengertian himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan dalam masalah konstektual. Nanti kita akan mempelajari bagaimana cara menggambar diagram Venn dari suatu himpunan, kemudian membaca diagram Venn dari suatu himpunan, mendefinisikan pengertian himpunan bagian, memeriksa himpunan bagian dari himpunan yang diketahui, kemudian menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Kemudian berikutnya memecahkan masalah konseptual yang berkaitan dengan diagram Venn. Memecahkan masalah konseptual yang berkaitan dengan himpunan bagian. Oke, jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Jadi nanti kalian mampu menggambar diagram Venn dari suatu himpunan dengan benar. Mampu membaca diagram Venn dari suatu himpunan dengan benar. Ya? Nah, sama seperti yang ada di indikator tadi. Nah, langsung masuk ke materi. Diagram Venn. Apa itu diagram Venn? Diagram Venn adalah gambar yang digunakan untuk menyatakan hubungan antara himpunan dalam suatu kelompok objek yang memiliki kesamaan. Nah, di sini ada petunjuk dalam membuat diagram Venn. Antara lain yang pertama, himpunan semesta. Nah, seperti yang minggu kemarin kita mempelajari himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Ada yang masih ingat nggak? Halo? Himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta?
Himpunan yang memuat seluruh anggota ya Pak? Iya. Kalau ya. Oh betul Pak. Jadi lebih tepatnya kumpulan yang semua memuat objek himpunan yang sedang dibicarakan. Oke, kembali ke diagram Venn. Jadi langkah yang pertama itu petunjuknya himpunan semesta atau S digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S-nya diletakkan di sudut kiri atas. Kemudian setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Bila anggota satu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Oke, berikutnya. Nah, ini bentuk-bentuk diagram Venn. Bentuk-bentuk diagram Venn itu ada 4 macam. Ada yang tahu? Oke, yang pertama itu diagram Venn yang himpunannya saling lepas. Apa artinya saling lepas? Saling lepas itu artinya tidak memiliki hubungan. Kemudian, himpunan yang saling berpotongan. Apa itu yang saling berpotongan maksudnya? Jadi himpunan yang mempunyai kesamaan, tapi semua anggotanya tidak sama, ya. Nah, kemudian ada diagram Venn yang himpunannya bagian. Kemudian ada diagram Venn yang himpunannya yang sama. Ini berikut ada contohnya. Nah, diagram Venn dari himpunan S 1, 2, 3 sampai dengan 9. Kemudian himpunan A-nya 1, 2, 3 dan himpunan B-nya 4, 5, 6. Ini diagram Venn-nya saling lepas. Kenapa saling lepas? Ada yang tahu? Tidak ada yang sama Pak, A dan B. Iya, benar sekali Prita. Jadi diagram Venn yang nomor 1 ini itu saling lepas karena tidak ada yang sama atau tidak memiliki hubungan. Oke, berikutnya. Nah, ini diagram Venn dari himpunan S-nya masih sama 1, 2, 3 sampai dengan 9. Kemudian himpunan A-nya 1, 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang Bapak mau tanya, diagram Venn-nya seperti apa? Apakah saling lepas, saling berpotongan, bagian, atau memiliki himpunan yang sama? Sama. Saling berpotongan, Pak. Saling berpotongan. Iya. Karena ada yang sama. Iya, apa yang samanya? 4. Iya, terima kasih Dewi. Nah, itu ya, jadi himpunan berikut ini diagram Venn-nya saling berpotongan karena ada anggotanya yang sama. Kemudian berikutnya diagram Venn dari himpunan S masih sama 1, 2, 3 sampai dengan 9. Kemudian himpunan A-nya 1, 2, 3 dan himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang Bapak nanya, diagram Venn-nya ini seperti apa ya? Ada yang tahu? Itu jadi 1 Pak. Iya. Atau diagram Venn-nya himpunan bagian. Nah, kita lihat sebelahnya. Iya. Karena semua anggota A termasuk bagian dari Itu sama. himpunan B. B. Ya. Oke. Berikutnya diagram Venn dari himpunan E 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 9. Himpunan A-nya 1, 2, 3, 4. Himpunan B-nya anggotanya 1, 2, 3, 4. Ini diagram Venn-nya seperti apa ya? 1 Pak. 1, Pak. Iya, jadi himpunannya ya sama. Oke, baik. Ini paham ya? Paham Pak. Oke, berikutnya. Nah nih,
Ada gambar diagram Venn, kemudian berdasarkan diagram tersebut dapat dituliskan anggota himpunan sebagai berikut. Yang pertama, himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A-nya 1, 2, 3, 4. Himpunan B-nya 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian ini. Himpunan C yang anggotanya menjadi anggota A dan B. Maka C adalah berapa? 4. Iya, benar. Dan berikutnya, himpunan D yang anggotanya menjadi anggota A atau B. Maka D-nya A atau B? A atau B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. iya, benar. Oke, berikutnya, himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun B. Maka E anggotanya 8, 9. 8. oh iya, ini lupa. 9. Ini lupa ada Sembilannya 9-nya lupa. ya. Oke. Terima kasih sudah diingatkan. Berikutnya, himpunan F. Anggotanya hanya menjadi anggota A. Maka anggota himpunan F yaitu 1, 2, 3. Oke, terima kasih. 3. Himpunan G. Anggotanya hanya jadi anggota B. Maka G adalah 5, 6, 7. iya. Ternyata sudah pintar semuanya. Oke, baik. Berikutnya, himpunan bagian. Di sini notasi himpunan bagiannya seperti huruf C. Itu dibaca himpunan bagian. Kemudian kalau C-nya itu dicoret, itu dibaca bukan himpunan bagian. Nah, sekarang perhatikan diagram Venn pada gambar di sini. Sebutkanlah anggota Pak Ranggi. Iya. Dewi berisik tuh. Oh, Bu Dewi, jangan berisik kata kita. Iya, maaf Pak. Oke, berikutnya. Sekarang perhatikan diagram Venn pada gambar di samping. Sebutkanlah anggota himpunan A, B, dan S. Ayo, siapa yang menyebutkan himpunan A? Silakan. Ruli. Himpunan A. Himpunan A 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, himpunan B-nya. B 0, 1, 2. Dan S-nya. S-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Pak. Iya, benar. Kemudian, apakah seluruh anggota himpunan B ada di himpunan A? Ya. Ya. Apakah seluruh anggota himpunan B ada di himpunan S? Ya. Apakah seluruh anggota himpunan A ada di himpunan B? Tidak. Tidak. Iya, benar. Nah, untuk mengetahui jawabannya nih. Nah, ini ada penjelasan. Tadi, yang nomor 4. Himpunan A tidak berada di dalam himpunan B sebab ada anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B, yaitu 3, 4, 5, 6. Sehingga himpunan A bukan bagian dari himpunan B. Ditulis A bukan himpunan bagian B. Itu ya. Nah, jadi himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A jika setiap anggota himpunan B juga merupakan anggota himpunan A. Dilambangkan dengan B anggota A. Kemudian jika anggota A yang bukan anggota B, maka B bukan himpunan bagian dari A, dilambangkan dengan B bukan anggota A. Nah, nih berikutnya ada contoh. Diketahui himpunan P, A, B, C. Tentukan himpunan bagian dari P berikut ini. Himpunan P, bagian dari P yang punya anggota 2 buah, yaitu AB dan AB, AC, dan BC. Kemudian himpunan bagian P yang punya anggota 1 buah, yaitu A, B, dan C. Oke. Kemudian menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Diberikan himpunan M, 1, 2, 3. Kemudian himpunan yang merupakan himpunan bagian dari M adalah yang pertama, himpunan yang banyak anggotanya 0, yaitu himpunan
kosong. Gak ada kan anggotanya? Yang anggotanya 0 kan tidak ada. Nah, jadi anggotanya himpunan kosong. Kemudian himpunan yang banyak anggotanya adalah 1, yaitu 1, 2, dan 3. Kemudian himpunan yang banyak anggotanya adalah 2, yaitu 1, 2, 1, 3, dan 2, 3. Kemudian himpunan yang banyak anggotanya adalah 3, yaitu 1, 2, 3. Nah, didapatlah kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, himpunan yang anggota himpunannya bagian dari M yaitu himpunan kosong 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Ini ada yang salah. Oke. Berapakah banyak anggota himpunan bagian dari M? Ada berapa? Ada yang bisa jawab? Halo? Iya, Pak. Ada berapa? Berapakah banyak anggota? 8, Pak. Iya, benar, Margaret. Oke, nah sekarang perhatikan tabel di bawah. Himpunan kosong, banyak anggotanya 0. Maka himpunan bagiannya yaitu himpunan kosong. Kemudian banyak himpunan bagiannya yaitu 1. Ini ada 1 di anggotanya. Nah, kemudian berikutnya himpunan A banyak anggotanya 1. Maka himpunan bagiannya himpunan kosong dan A. Maka banyak himpunan bagiannya 2. Kemudian himpunan yang anggotanya AB banyak anggotanya ada 2. Kemudian himpunan bagiannya himpunan kosong A, B, dan AB. Maka banyak himpunan bagiannya yaitu 4. Kemudian berikutnya ABC banyak anggotanya ada 3. Maka himpunan bagiannya seperti ini. Ya, jadi banyak himpunan bagiannya ada 8. Kemudian himpunan yang anggotanya ABCD banyak anggotanya ada 4. Maka himpunan bagiannya ini. Nah, seperti di layar ini. Jadi banyak himpunan bagiannya ada 16. Kemudian didapatlah rumus untuk mencari banyak himpunan bagian. Apabila anggotanya N, maka banyak himpunan bagiannya yaitu kalau 2 pangkat N. Iya, benar, yaitu 2 pangkat. Oke. Baiklah. Untuk pembelajaran hari ini materinya sampai di sini. Kemudian tadi Bapak sudah mengirimkan LKPD di Google Classroom atau di WhatsApp group juga. Dan Bapak juga tadi sudah menerima 1 orang yang sudah mengumpulkan LKPD-nya, yaitu atas nama Prita. Untuk Prita, Bapak minta tolong presentasikan hasil LKPD-nya yang sudah dibuat. Sekarang, Pak? Iya, sekarang. Tapi belum selesai nggak apa-apa ya, Pak? Iya, nggak apa-apa. Oke, silakan ditampilkan, Rita. Nah, silakan dipresentasikan. Untuk menghasil pekerjaan saya tentang LKPD yang kemarin sudah di-download. Yang pertama, untuk menyelesaikan permasalahan membuat diagram Venn, nomor 1 diketahui himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan B 2, 4, 6, 8. Yang pertama, anggota A yang menjadi anggota B yaitu 2 dan 4. Anggota S yang tidak menjadi anggota A dan B adalah 5, 7, 9. Kemudian ini diagram Venn-nya, Pak. Ini yang anggota A dan anggota B-nya 2 dan 4. Kemudian untuk anggota S yang menjadi anggota A dan B 5, 7, 9 tidak kelihatan, Pak, karena mungkin hilang ini, Pak. Oke, iya. Kurang lengkap, Pak. Lalu untuk soal nomor 2, berdasarkan diagram ditulis anggota himpunan berikut. Himpunan S-nya, jadi semuanya, Pak, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian untuk anggota himpunan P, 2, 3, 4, 5. Kemudian himpunan Q, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian himpunan R yang anggotanya menjadi anggota P dan Q, maka anggota R adalah 3, 4, 5. Kemudian himpunan T, anggota menjadi anggota P dan Q, maka himpunan T 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan U yang anggotanya tidak menjadi anggota P maupun Q, maka anggota U adalah 0, 1, 9, 10. Kemudian untuk nomor 3, tulislah semua anggota himpunan S, anggota himpunan A dan B. Untuk S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian untuk anggota A-nya 1, 3, 5, 7. Dan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apakah semua anggota himpunan A ada di S? Iya. Apakah semua anggota himpunan B ada di S? Iya. Apakah semua anggota B ada di A? Tidak. Karena ada yang anggota B tidak di dalam A. Nah, untuk kesimpulannya, himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika setiap anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B. Notasi himpunan bagian adalah seperti itu, dan bedanya dengan notasi bukan himpunan adalah lambang seperti notasi himpunan tapi ada tanda coretnya. Kemudian di nomor 4, diberikan himpunan A 1, 2, 3, 5. Berapa banyak himpunan bagian anggota A dan sebutkan. Himpunan yang merupakan himpunan bagian A adalah sebagai berikut. Himpunan bagian anggotanya 0, yaitu 1. Himpunan bagian yang anggotanya 1 ada 3. Kemudian himpunan bagian anggotanya 2 ada 3. Himpunan yang bagian anggotanya 3 yaitu 1. Jadi banyak anggota bagian dari himpunan A adalah 8. Kemudian kami cek untuk P, anggotanya A, B, C, D. Kemudian cek apakah banyak semua himpunan P adalah 2 pangkat M. Maka dicoba dengan seperti ini, Bapak. Lalu banyak semua anggota himpunan dari P adalah 2 pangkat N. Artinya 2 pangkat 4. Karena anggota P-nya ada 4. Iya. Sehingga sama dengan 16. Iya. Sudah selesai, Bapak. Terima kasih Prita atas mempresentasikan hasilnya. Oke. Sama-sama. Nah, jadi untuk yang lain segera nanti dikumpulkan LKPD-nya bagi yang belum. Nah, untuk pembelajaran kali ini Bapak cukupkan sekian. Ya. Jadi diingat-ingat apa itu diagram Venn dan apa itu himpunan bagian. Oke? Ya. Jangan lupa nanti Bapak juga mengirimkan tugas di Google Classroom-nya juga ya. Jangan lupa dikerjakan. Dan Bapak akhiri kegiatan belajar kali ini dengan doa. Jadi untuk menutupnya Bapak minta Dewi, silakan berdoa dulu. Iya Pak. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Sudah Pak? Ya, terima kasih Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.